Oke, ini target sudah kita pasang ya, dan titik tengah ini, nah nanti kita akan posisikan reticle itu di titik tengah ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkenaan pada target ketika angin di tabung 2500 dan sesudahnya ya, turun nanti apakah berbeda perkenaannya. Oke, kita lanjut tes ya. Pertama kita akan tes perkenaan di angin 2500 ya. Oke, next kita akan coba tes perkenaan di angin 2300 ya. Nah, selanjutnya kita akan tes perkenaan di angin 2000 ya. Nah, kita akan melihat perkenaannya ya. Nah, ini pas posisi angin dalam tabung 2500, perkenaannya di bawahnya ya. Untuk lebarnya sendiri sebesar jari telunjuk. Nah, ini perkenaan di angin 2300 sebesar jari telunjuk juga ya. Nah, ini di angin 2000, ini agak melebar nih satu. Untuk senapan-senapan lokal, untuk unit-unit lokal yang masih standar tanpa regul, ditambah mimis masih lokal juga, perkenaan segini, grouping segini ini udah cukup bagus ya. Apalagi buat unit-unit hunting, sekedar hunting, segini di jarak 25 meter ditambah angin kencang juga lumayan, ini sudah lumayan bagus ya. Untuk naiknya ini hampir sama ya, coba saya ukur angin di 2500 ke 2300 berapa senti ini ya. Maaf. Nah, sekitar 2 cm ya. Ya, 2 cm. 20 mili berarti 22 cm. Nah, di angin 2300 ke angin 2000 sama ya, hampir 2 cm juga. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat ya perkenaan pada saat senapan non regul di angin 2500, 2300 dan pas angin 2000 ya. Itu perkenaannya berbeda. Nah, hal tersebut itu untuk unit-unit non regulator itu wajar ya. Jadi kadang saya sering menjumpai teman-teman builder yang baru pertama atau barulah di main PCP, terutama yang non regulator, itu mengeluhkan hal seperti itu. Kang, kok perkenaan unit saya ngacak ya atau berbeda ya, pas angin 2500 adanya di bawah, terus pas angin berkurang dia semakin ke atas. Nah, hal tersebut wajar ya. Karena apa? Karena tekanan palep itu pas waktu angin di dalam tabung masih 2500, itu valve itu masih menekan kencang ya. Jadi ketika hammer memukul valve, maka bukaan valve itu sedikit, dia mundurnya sedikit, maka semakin sedikit valve yang membuka, maka angin di dalam tabung yang mendorong mimis yang keluar, angin dalam tabung keluar untuk mendorong mimis itu semakin sedikit, maka perkenaannya pasti di bawah. Dan semakin isi angin dalam tabung ini berkurang, maka tekanan valve itu, nah ini valve ya. Nah, ini valve ini adanya di sini. Nah, ini valve ini untuk mengunci angin lah, bahasa simpelnya seperti itu ya. Jadi ketika angin berkurang, maka si valve ini tekanannya dia tidak berat lagi.
Jadi ketika si hammer ini menghentak valve, maka si valve ini mundurnya akan semakin mundur ya. Nah, maka konsumsi angin atau angin yang keluar dalam tabung pun semakin banyak ketika valve ini mundur. Maka perkenaan pasti ada di atasnya karena power semakin kencang ya. Karena ini unit-unit tanpa regulator. Gambaran simpelnya seperti ini, sebentar. Nah, seperti ini ya. Saya ibaratkan tekanan angin di dalam tabung atau kekuatan angin yang mendorong valve itu 25 kg. Ini saya ibaratkan kotak atau box, beratnya 25 kg. Nah, didorong oleh 25 orang, dan angin di dalam tabung 2500 PSI menekan valve, didorong oleh kekuatan hammer berat 25, misal seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ketika angin di dalam tabung ini 25 kg, anggaplah seperti itu, atau si kotak ini beratnya 25 kg, ketika didorong oleh 25 orang, maka misal si kotak ini dia akan bergerak maju atau dia akan terdorong misalkan sebanyak 1 cm ya. Dia terdorong 1 cm ke depan. Sama, valve pun seperti itu. Ketika angin di dalam tabung 2500 PSI didorong oleh tekanan hammer seperti itu, seperti ini misalkan, maka dia si valve ini mundurnya misalkan 1 mili. Nah, angin yang keluar ke laras itu sedikit. Ketika misalkan kotak ini beratnya berkurang, anggaplah dari 25 kg menjadi 23 kg. Ya, 23 kg. Dan kita anggap si tabung ini dari 2500 ke 2300 ya, seperti tadi pas waktu menembak. Kalau tekanan hammer atau orang yang mendorong ini tetap 25 orang, sementara berat yang ada di kotak ini sudah berkurang dari 25 kg menjadi 23 kg, maka pas waktu 25 orang ini mendorong kotak ini, maka kotak ini akan terdorong bukan lagi 1 cm. Lebih jauh, misalkan terdorong 2 cm. Ya, terdorong 2 cm. Nah, seperti itu sama, ketika angin di dalam tabung 2300, valve menekan tidak terlalu kencang. Nah, sementara tekanan hammer tetap sama, maka si valve ini dia akan lebih mundur lagi ya. Nah, kalau valve nambah mundur, maka angin di dalam tabung yang keluar lewat laras, dia akan semakin banyak, maka power akan semakin tinggi dan perkenaan akan di atasnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan si kotak ini dari 23 kg, kita kurangi menjadi 20 kg. Sementara orang yang mendorong tetap 25 orang. Maka si box ini terdorong bukan lagi 2 cm. Dia akan ke depan lagi ya. Misalkan 3 cm. 3 cm. Sama seperti senapan non regul juga, kalau angin di dalam tabung ternyata sudah 2000 PSI, maka si valve ini tidak akan terlalu kencang menekan itu. Sementara per hammer tetap di kekuatan atau di hentakan yang sama. Maka si valve mundurnya akan semakin parah, akan semakin ke belakang ya. Nah, otomatis angin di dalam tabung yang keluar ke laras itu akan semakin banyak. Maka perkenaan akan semakin ke atas dan powernya pun akan semakin tinggi ya. Jadi jangan salah anggap semakin tinggi atau semakin kencang tekanan tabung, maka powernya akan semakin kencang. Enggak ya. Jadi sebaliknya, justru semakin kencang tekanan tabung, maka power senapan pun akan semakin berkurang ya, karena valve ini dia terdorongnya tidak banyak begitu. Nah, biasanya untuk hal seperti ini ya,
atau bagaimana caranya supaya stabil, tembakannya tidak ke bawah terus ke atas, nambah ke atas pas waktu angin berkurang gitu, kayak video yang pertama tadi ya. Nah, kita stabilkan antara tekanan yang ada di dalam tabung dengan tekanan hammer. Kita harus seimbangkan. Nah, biasanya untuk unit-unit non-regul atau unit apa saja lah, yang regulator atau yang tidak, biasanya akan disediakan seperti ini. Ini setelan per hammer namanya. Nah, ini setelan per hammer. Biasanya dia sistemnya derat seperti ini. Nah, untuk teman-teman biasanya ketika angin di 2500 itu dia chip setelan per hammernya akan dikencangkan ya, dan menghitungnya biasanya itu melihat derat. Jadi derat yang keluar ini berapa, misalkan kalau anginnya 2500 maka per hammer ini keluarkan sebanyak 1 atau 2 gitu kan. Kalau angin 2300 diputer berlawanan arah jarum jam, dikendorin misalkan, disisakan 4 derat seperti itu ya. Nah, mungkin untuk unit-unit yang setelan per hammernya mempunyai derat-derat kasar itu bisa dihitung deratnya. Tapi untuk derat-derat halus seperti ini, nah itu agak sulit ya. Kayak unit yang saya pakai seperti ini nih. Nah, ini kan deratnya lumayan halus, jadi tidak atau kurang efektif kalau menghitung derat. Nah, biasanya saya caranya itu dengan menandai di kepala setelan hammernya seperti ini ya. Saya titik pakai pulpen, pakai spidol, spidol permanen seperti ini. Nah, saya titik seperti ini. Atau kalau tidak mau hilang, misalkan sudah paten lah, setelannya sudah bagus, langsung pakai bor tidak apa-apa, nanti dicoak seperti ini ya. Tapi kalau sayang warnanya misalkan bisa pakai spidol saja ya. Jadi pas waktu 2500 saya kekuatan hammernya segini. Ketika angin di 2400 biasanya saya akan kendorkan 1 putaran ya. Jadi setelan per hammernya saya kurangi 1 putaran. 1 putaran itu dari ini titik hitam nih sebelah sini ya. Nanti kita putar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Titik yang tadi kita kembalikan ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, ini 1 putaran. Dan ketika angin sudah 2300 PSI, sudah berkurang lagi, nah saya kurangi lagi beban hammernya atau hentakan hammernya ya. Saya kurangi lagi, saya putar lagi sebanyak 1 putaran lagi. Jadi tiap 100 PSI yang berkurang di tabung senapan, kalau saya biasanya mengurangi hentakan hammer sebanyak 1 putaran. Jadi nanti ibaratnya seperti ini, kita supaya dapat pas waktu mendorong itu tetap stabil 1 cm 1 cm terdorongnya ya, terdorongnya tetap stabil di 1 cm, maka nanti perkenaan tidak akan nambah berkurang angin, nambah ke atas itu tidak akan terjadi. Jadi nanti perkenaannya tetap sama. Misalkan angin di 2500 di sini, angin di 2300 tetap di sini, angin di 2000 pun tetap di sini. Nah, itu caranya dengan menyeimbangkan antara tekanan valve dan berat hentakan hammer. Jadi seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang lain, jika ada saran atau ada cara lain selain cara yang saya tadi pakai ya, untuk menyetabilkan unit yang non-regul, boleh sharing di kolom komentar ya. Untuk unit-unit yang regulator itu beda lagi. Nah, untuk unit hunting saran saya tidak mesti harus pakai regulator ya, apalagi yang masih baru atau pemula di kita main PCP. Karena regulator itu sebenarnya harus diurus. Kalau tidak diurus ya output pasti naik lah. Output pasti naik karena di spring kan bentuknya seperti ini. Kalau biasanya kalau atau orang-orang yang baru main PCP kan, kalau angin di 2500 tidak terpakai ya sudah, kita taruh saja senapan tanpa menggembosi atau tanpa mengenolkan kembali angin dalam tabung ya. Padahal kalau regulator tetap
kalau unit regulator sementara angin di dalam tabung itu tidak dikuras, maka regulator itu tetap bekerja. Apalagi untuk orang-orang yang sibuk kerja, misalkan 1 minggu sekali unitnya, terus unitnya pakai regulator seperti itu. Pas waktu hunting tidak ada buruan, angin tetap di 2500 PSI, terus hunting seminggu sekali, angin tidak dikurangi dari tabung, tidak digemboskan, tidak dinolkan, maka regulator itu tetap akan terus bekerja. Dia kerja terus selama 1 minggu itu. Jadi nanti di spring pasti yang tadinya cekung kayak gini bisa nambah pipih nanti ya. Nanti output pasti naik gitu. Jadi saran saya untuk unit-unit hunting tidak perlu lah, yang apa? Tidak mesti pakai regulator, apalagi yang tidak punya tabung scuba ya. Karena baiknya unit-unit regul itu kalau tidak dipakai itu anginnya dinolkan. Oke, mungkin cukup itu saja. Terima kasih.